Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. فقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Hadirin rahimakumullah, sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah yang tak henti-henti Allah berikan kepada kita karunia dan kenikmatan yang sangat luar biasa. Sehingga pada kesempatan hari ini kita masih mampu melaksanakan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan, sehingga kesempatan yang Allah berikan kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala, yakni melaksanakan sholat Jumat berjamaah. Semoga Allah Subhanahu wa taala mencatat dan menerima ibadah-ibadah yang kita lakukan dengan catatan yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga terlimpah curah kepada Nabi kita, qudwah hasanah kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, serta kepada kita sekalian selaku umatnya yang tak henti-henti menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga kita termasuk umat Rasulullah yang terbaik hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatul iman rahimakumullah, khatib senantiasa mengingatkan kepada diri khatib dan jemaah sekalian yang hadir pada kesempatan hari ini, marilah kita sama-sama meningkatkan kualitas keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya. Karena dengan memiliki keimanan, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan menjadi orang-orang yang bahagia, tidak hanya di dunia maupun nanti di akhirat pun akan menjadi orang-orang yang bahagia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala memberikan 3 potensi besar kepada kita. Dan 3 potensi besar ini tidak diberikan kepada makhluk Allah yang lain kecuali kepada manusia. Apa 3 potensi besar ini? Yang pertama adalah potensi fisik yang Allah berikan kepada kita. Fisik yang Allah berikan kepada kita dengan sangat sempurna, maka Allah abadikan di dalam Al-Quran. Allah mengatakan, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh telah aku jadikan manusia itu dalam bentuk yang paling sempurna. Maka kesempurnaan yang Allah berikan kepada kita lewat fisik harus dijadikan sarana buat kita. Sarana yang pertama adalah sarana untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia itu tidak main-main. Tidak hanya sekadar menciptakan begitu saja, melainkan ada tujuan Allah kepada kita. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun.
Kata Allah di dalam Al-Quran berfirman, tidakkah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika kita diciptakan oleh Allah ke muka bumi ini, tujuan kita adalah hanya untuk beribadah kepada Allah. Bagaimana profesi kita sebagai pekerja, bagaimana profesi kita sebagai pedagang, bagaimana profesi kita sebagai politikus, bagaimana profesi kita sebagai pengusaha, kalau didasari dengan karena Allah, dengan menyebut Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka insya Allah ini akan dijadikan oleh Allah ladang amal, akan dijadikan oleh Allah ini sebuah ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi sebaliknya, ketika kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, profesinya apapun itu, tidak ikhlas karena Allah, tidak didasari dan tidak menyebut Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam profesinya itu, maka pekerjaannya, perdagangannya akan sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, bagaimana caranya agar segala sesuatu yang kita lakukan bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ini sarana yang pertama yang harus dilakukan oleh kita ketika Allah menciptakan, memberikan potensi fisik kepada kita. Lalu sarana yang kedua, hadirin rahimakumullah, agar kita bisa saling mengenal diri kita, siapa yang menciptakan kita, akan kemana diri kita. Maka ini adalah salah satu sarana untuk senantiasa muhasabah diri, bahwa kita akan kembali kepada Sang Pencipta, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Allah menciptakan kita, maka Allah pun akan memanggil diri kita. Ini adalah sarana yang kedua, bagaimana kita mengenal diri sendiri, mengenal orang lain, mengenal ciptaan-ciptaan Allah yang lain. Ketika kita diberikan fisik oleh Allah, maka harus dijadikan sarana buat kita. Dan yang ketiga, hadirin rahimakumullah, ketika Allah memberikan potensi fisik kepada kita, maka harus dijadikan sarana fisik ini untuk senantiasa memperbanyak amal soleh di hadapan Allah. Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang beramal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, karena iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kehidupan yang baik kepada kita. Inilah hadirin rahimakumullah, potensi fisik yang Allah berikan kepada kita. Lalu potensi yang kedua, hadirin rahimakumullah, apa yang Allah berikan kepada kita? Yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan potensi akal dan pikiran. Inilah yang menjadikan manusia bisa memilih mana yang baik, mana yang buruk, mana yang halal, mana yang haram, mana yang menjadikan hak kita dan mana yang menjadikan bukan hak kita. Karena manusia itu diberikan akal pikiran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbeda dengan makhluk Allah yang lain, tidak diberikan akal pikiran. Contoh, hewan saja tidak diberikan akal pikiran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika hewan memakan sesuatu, dia tidak mengenal halal dan haram, tidak mengenal baik atau buruk. Bahkan hewan itu tidak mengenal mana hak dia dan mana yang menjadikan bukan hak dia. Maka inilah yang menjadikan perbedaan ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menitipkan potensi akal dan pikiran kepada kita. Maka akal pikiran ini harus
dijadikan, harus dipakai dan harus digunakan untuk senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an berfirman, "Wa laqad dzara'na li jahannam katsiran minal jinni wal ins." Sesungguhnya neraka jahanam itu, sesungguhnya aku menciptakan neraka jahanam itu, penghuninya katsiran minal jinni wal ins, kebanyakan dari kalangan jin dan manusia. Siapa orang-orang yang akan menempati neraka jahanam itu? Lahum qulubun yafqahuna biha. Mereka diberikan akal pikiran oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak menggunakan akal pikirannya itu dengan memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Mereka diberikan mata oleh Allah, dia tidak menggunakan matanya untuk melihat ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, baik yang tertulis maupun yang nampak di hadapan kita. Walahum adhanun la yasma'una biha. Mereka diberikan pendengaran oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi dia tidak mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah hadirin rahimakumullah, potensi yang kedua, akal pikiran yang Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan kita bisa menggunakan akal pikiran ini dengan sebaik-baiknya. Karena kata Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini melanjutkan, ulaika kal an'am. Bahkan manusia itu lebih rendah daripada binatang. Mereka itu seperti binatang ternak. Balhum adall, bahkan lebih hina daripada binatang. Na'udzubillah min dzalik. Maka ketika Allah berikan potensi yang kedua ini adalah potensi akal dan pikiran, maka kita harus menggunakan akal pikiran ini dengan sebaik-baiknya. Barakallahu li wa lakum. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu. Hadirin rahimakumullah, potensi yang ketiga yang Allah berikan kepada kita adalah potensi hati. Hati yang menjadikan kita dekat dengan Allah. Hati yang menjadikan kita bisa mengenal Allah. Dan hati juga bisa kita menjadi orang-orang yang selamat ketika kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari itu harta, keluarga tidak ada berguna bagi kita. Tidak ada gunanya bagi kita. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang-orang yang datang kepada Allah Subhanahu wa taala membawa hati yang selamat, membawa hati yang bersih. Oleh karena itu hadirin rahimakumullah, untuk menjaga hati yang selamat agar kita diberikan hati yang bersih, hati yang selamat ketika berjumpa dengan Allah, kita harus senantiasa mengokohkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengokohkan keimanan tidak hanya iman itu tidak hanya diucapkan di lisan saja, melainkan harus diyakini di dalam hati kita dan diaplikasikan lewat perbuatan kita. Lalu kita serta henti-henti harus senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Dengan ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hati kita akan menjadi tenang, hati kita akan menjadi tentram. Mudah-mudahan hadirin rahimahumullah, Allah Subhanahu wa taala menitipkan potensi yang sangat besar kepada kita lewat fisik, lewat akal pikiran, lewat hati. Semoga kita istiqomah di dalam ketaatan kepada Allah sehingga
kita menggunakan potensi yang sangat besar ini hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan, diberikan kesehatan sehingga kita pada ujungnya wafat dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma salli wa sallim wa barik ajma'in amin ya rabbal alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma Rabbana ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Hayyu ya Qayyum ya Malikal Mulki ya Dzal Jalali wal Ikram. Allahumma Rabbana ya Ghafur. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhihi al-qulub qad ijtama'at ala mahabbatik wa iltaqat ala ta'atik wa tawahadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusrati syari'atik fawathiq Allahumma rabitataha wa adim mawaddaha wahdiha subulaha wa amlaha bi nurika alladhi la yakhlu wasrah suduraha bi faydil iman bik wa jamil at-tawakkul 'alaik wa ahyiha bi ma'rifatik wa amidha 'ala syahadati fi sabilik innaka ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa adkhilna al jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wal 'afwu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah.